Ingat semuanya ya, termasuk namanya. Makanya nanti namanya itu kenapa semuanya nama sifat bukan nama zat. Nama zat itu begini, saya Adi. Ya, ini Ustadz Teguh nih. Itu zat bukan sifat. Zat itu untuk membedakan mana Adi, mana Ustadz Teguh. Adi, saya yang nengok. Ustadz Teguh, beliau yang nengok. Itu zat. Tapi kalau jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Nah, zat itu bisa meninggal. Bisa wafat, tapi sifat tidak. Misal Asep misalnya. Ada nggak Pak Asep ya? Oh ada. Oh ganti. Jangan Asep lah. Jangan Asep. Ini pasti nggak ada nih. Suneo. Pasti nggak ada nih. Nggak ada kan? Nah. Suneo meninggal. Dah selesai. Bisa hilang. Tapi Suneo jujur. Jujurnya hilang tidak? Orangnya boleh meninggal. Tapi sifatnya tidak. Nah, semua nabi selain Nabi Muhammad SAW itu rata-rata nama zat, bukan sifat. Adam, Nuh, Musa sampai ke Isa itu rata-rata nama zat. Nama yang melekatkan identitas. Kenapa disebut Nabi Adam nanti? Kenapa Nabi Nuh? Untuk membedakan ini Adam asalnya dari tanah, ini Nuh alaihissalam. Semua nama zat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang semua namanya sifat. Nabi ana al-mahi, ana al-kafi, ana Muhammad, ana Ahmad, itu semua nama sifat. Sifat, semua akumulasi sifat kebaikan melekat di nama itu. Terkait dengan sifat kebaikan sosial namanya Muhammad, 4 kali disebutkan di Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Bukan ini direkam, nanti Ibu tinggal lihat lagi ya. Kan waktunya terbatas gitu. Sampai jam berapa kita? 12, baik ya. Ya nggak apa-apa, boleh. Saya setengah 10 pulang, Ibu silakan sampai jam 12. Ya. Nama yang terkait dengan Allah, ketakwaannya, ngajinya, sholatnya, tahajudnya sampai kaki bengkak, itu disebut Ahmad. Cuma sekali disebutkan di Quran. Quran surat 61 ayat yang ke-6. Jadi ada hubungan sosial, ada zona vertikal. Hablum minallah, hablum minan. 1 tambah 4 berapa? 5 kan? Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Yang satunya itu hablum minallah yang terkait dengan syahadatain. 4-nya syariat. Salat itu fungsi dasarnya bukan cuma menyembah Allah, tapi hasilnya fungsi sosial. Kalau ibu salatnya benar tapi nggak baik dengan teman-teman sekitaran, itu salatnya disoal. Dengan tetangga nggak baik, dengan anak nggak baik, dengan suami nggak baik, itu salatnya dipermasalahkan. Coba lihat Quran surah 29 ayat 45. Ya, ibu hafal ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kalau salat benar dikerjakan, kalau salatnya benar, itu dampaknya membentuk pribadi yang baik. Tidak mengerjakan fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, LGBT, porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, zina, tampilan-tampilan bersyahwat, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Mencuri, menipu, bikin hoax, gosip. Tuh. Itu mungkar. Jadi tidak mungkin ada orang menunaikan sholat melakukan perbuatan mungkar. Itu dampaknya sosial. Jadi sosial syariat. Yang satu lagi terkait hablum minallah itu, ya, yang terkait dengan ilahiyat, itu 4 tambah 1 5 diwakili oleh nama Muhammad dan Ahmad. Itu baru nama. Cuma karena materi kita terbatas, saya ingin cepat langsung ambil kesimpulan. Dari namanya, dari lahirnya, sampai semua yang terkait dengan beliau, itu jadi teladan. Semuanya. Di siapapun yang pernah hidup membersamai, beriman, belajar, sampai dipertahankan sampai wafat, otomatis dia akan jadi teladan dalam hidupnya. Itulah uswah. Ibu kenal Abu Bakar gak? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Siapa yang pernah tahu beliau itu baik? Kita tahu itu setelah masuk Islam. Setelah kenal Nabi Muhammad. Umar itu sebelum kenal Nabi Muhammad dikenalnya seorang preman, pemabuk, minimal 5 kali sehari, tukang duel. Setelah masuk Islam, itulah kisah yang kita dengar sekarang. Itu Umar.
yang terkait dengan pembahasan kita, kenapa istri Nabi ditetapkan jumlahnya spesifik, nggak boleh lebih, tetap harus segitu, dan setelah ada semua lengkap itu, Nabi dilarang menikah dengan perempuan manapun lagi. Itulah ayat yang turun tadi. Quran surah 33 ayat ke 52. Lihat ayatnya. Yuk saya turunkan ya. Bismillah. Quran surah 33 ayat 52. Kita masuk pembahasan ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin saya pelankan penyampaiannya karena kita sudah masuk ke intinya supaya lebih gampang dipahami. Termasuk bagian dari uswah, keteladanan yang menular. Jadi beda antara kudwah dengan uswah, itulah ya. Kalau kudwah sosoknya teladan, jelas sosoknya teladan, tapi belum tentu keteladanannya bisa menular kepada yang lain. Kalau uswah teladan dan keteladanannya itu bisa menular kepada yang lain. Jadi baru lihat saja itu sudah bisa memberikan manfaat. Lihat Rasulullah nih ya, walaupun kita tidak pernah membersamai, nggak pernah jumpa, lihat di mimpi aja ketemu Nabi, itu pasti merubah kehidupan ibu. Lain itu. Apalagi yang hidup sezaman dengan beliau, apalagi yang bergaul. Nah, keteladanan yang berlanjut itu disebut dengan uswah. Kalau ibu perempuan ingin cari keteladanan terbaik yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, tingkat A1-nya istri-istri Rasulullah SAW. Karena beliau yang tinggal di rumah membersamai Nabi, 24 jam bersama Nabi, otomatis tidak ada satupun perempuan di muka bumi yang bila ingin menjadi perempuan terbaik, contoh teladannya nggak ada yang lain kecuali istri-istri Rasulullah SAW. Dan tadi saya katakan jumlahnya pun Allah yang atur. Kalau sudah jumlahnya ini tercukupi, dilarang Nabi menikah lagi. Walaupun perempuan yang terlihat itu lebih cantik dari jumlah yang telah dinikahi itu. Walau a'jabaka husnuhunna, Muhammad cukup ini bilangannya. Kalaupun ada yang lebih menarik tampilannya, lebih cantik dari paras fisikalnya, tetap Nabi nggak diperkenankan. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Setelah ini nggak ada lagi yang boleh dinikahi. Apa rahasianya? Sebelum ke rahasianya, saya tanya dulu, berapa jumlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh angkat tangan. Angkat tangan. Jangan keroyokan. Angkat tangan. Ibu 13. Ya, salah. Gak apa-apa, yang penting sudah usaha. Berapa? 11, 9. Buka Google dulu deh, klik. Ya, ibu 18. Banyak banget. 14. Masya Allah. Ya, salah. Ya, 9. Kurang sedikit lagi. Tuh. Angkat tangan. Ibu. Ya. 11. Ya, ini betul 11. Ya. Tapi kurang sedikit. Ya. Kenapa? 13. Ya, salah. Waktu habis. Dah, waktu habis. 11 plus 1. Dah. 11 plus, karena yang satu ini ada ikhtilaf di kalangan ulama, karena dulu itu masih ada yang disebut milkul yamin namanya. Milkul yamin itu yang tidak langsung dinikahi, tapi dihadiahkan sebagai bagian dari budak di masa itu. Ya, nah Islam datang untuk membebaskan perbudakan, diantaranya dinikahi, tapi dijadikan pasangan. Jadi kalau sudah masuk jadi pasangan, itu nanti anaknya merdeka. Ya, jadi Islam itu datang membebaskan perbudakan.
Nabi itu dihadiahi oleh seorang raja namanya Kaukas, seorang perempuan untuk jadi asisten bantu Nabi namanya Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir.